Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah Akuntansi Manajemen, Prodi S1 Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sislianto Wijaya dengan NIM 23-10-11-2012-03. Dan di samping saya Kaila Ledia Rahma dengan NIM 23-10-11-24-54. Saya Istanibah dengan NIM 23-10-11-2015-25. di sini kami akan memaparkan presentasi tentang perilaku biaya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi dengan materi pertama. Baik, yang selanjutnya ada pengertian dan kategori. Perilaku biaya merupakan pola atau cara suatu biaya berubah ketika tingkat aktivitas atau volume usaha seperti produksi, penjualan, atau jam kerja mesin mengalami perubahan. Artinya, biaya bisa naik atau turun, atau tetap ketika jumlah atau barang jasa yang dihasilkan berbeda. Kategori perilaku biaya. Biaya berubah dengan tingkat aktivitas atau volume produksi disebut perilaku biaya. Baik, yang selanjutnya ada 3 kategori utama perilaku biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan volume aktivitas atau output, di mana total naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi menurun. Contohnya, paling umum adalah biaya bahan baku, karena semakin banyak produk yang dibuat, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Pemahaman tentang biaya variabel sangat penting untuk analisis profitabilitas, perencanaan anggaran, serta penurunan harga pokok produk. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh biaya variabel. Yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja akan meningkat jika karyawan dibayar per jam dan membutuhkan lebih banyak jam kerja untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, biaya energi. Biaya energi seperti listrik atau gas yang digunakan dalam proses produksi juga dapat mempengaruhi biaya. Jika Anda menggunakan lebih banyak energi untuk meningkatkan produksi, biaya energi akan meningkat. Ketiga, biaya pengiriman. Semakin banyak produk yang kita kirim, semakin mahal biaya pengirimannya. Komis penjualan. Ini juga merupakan contoh biaya variabel jika Anda membayar tim penjualan berdasarkan jumlah penjualan yang mereka lakukan. Baik, yang selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap adalah jenis biaya yang tidak berubah dengan perubahan volume aktivitas atau output dalam jangka waktu tertentu. Contoh-contoh biaya tetap yang pertama adalah sewa gedung. Biasanya tidak berubah karena tidak bergantung pada jumlah produk yang diproduksi. Kedua ada gaji manajer. Gaji manajer adalah biaya tetap yang harus dibayar setiap waktu, tidak peduli berapa banyak produk yang diproduksi. Yang ketiga ada asuransi. Premi asuransi dibayar dalam jumlah yang sama setiap interval waktu dan tidak terpengaruh oleh jumlah barang yang diproduksi. Keempat ada peralatan. Penyusutan peralatan produksi adalah biaya tetap, tidak peduli seberapa banyak digunakan. Yang terakhir, biaya lisensi dan perizinan. Biaya ini biasanya dibayar setiap tahun dalam jumlah yang sama dan tidak terpengaruh oleh jumlah barang yang dibuat. Yang selanjutnya ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel juga disebut sebagai biaya campuran terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian tetap yang tidak berubah dan biaya variabel yang naik turun mengikuti aktivitas. Contohnya tagihan listrik, ada biaya langganan tetap ditambah biaya pemakaian sesuai kilowatt jam. Memahami biaya semi variabel penting untuk analisis profitabilitas, penyusutan anggaran, penentuan harga, serta menilai risiko keuangan perusahaan. Baik, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya, aktivitas, dan perilaku biaya. Definisi dari sumber daya didefinisikan sebagai aset atau input yang digunakan oleh bisnis untuk melakukan operasi yang menghasilkan barang ataupun jasa. Sumber daya ini dapat termasuk tenaga kerja, bahan baku, energi, peralatan, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya ada hubungan dengan biaya. Sumber daya dan biaya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi atau operasional bisnis akan menghasilkan biaya. Misalnya, jika bisnis mempekerjakan lebih banyak pekerja atau membeli lebih banyak bahan baku, biaya tenaga kerja dan bahan baku akan meningkat. Yang kedua, ada aktivitas dan biaya. Perusahaan dapat menghasilkan biaya dalam aktivitas mereka, seperti produksi barang atau penyediaan jasa. Misalnya, jika suatu perusahaan meningkatkan volume produksinya, biaya yang terkait dengan produksi seperti biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku akan meningkat. Yang ketiga, ada perilaku biaya. Biaya variabel seperti biaya bahan baku akan berubah sebanding dengan volume produksi. Sedangkan biaya tetap seperti sewa gedung tidak akan berubah terlepas dari beberapa banyak produk yang diproduksi. Materi selanjutnya yaitu tentang aktivitas.
Aktivitas itu pada dasarnya semua tindakan atau proses yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi, bukan cuma membuat produk saja, tapi juga termasuk pemasaran, penjualan, pengiriman, bahkan sampai pembelian bahan baku. Dalam bisnis, ada 3 jenis kegiatan utama yang bisa dilakukan agar tujuan perusahaan bisa tercapai. Yang pertama, kegiatan operasional, yaitu aktivitas sehari-hari perusahaan. Yang kedua, kegiatan investasi, yaitu menanamkan dana untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Dan yang ketiga, yaitu pembiayaan. Pembiayaan adalah aktivitas mencari atau mengukur sumber dana. Selanjutnya, perilaku biaya dalam aktivitas. Ada beberapa cara aktivitas mempengaruhi biaya. Yang pertama, volume produksi. Semakin banyak kita memproduksi suatu produk, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, efisiensi. Kalau kita kerja lebih efisien, otomatis biaya bisa ditekan. Yang ketiga, penggunaan sumber daya. Semua yang kita pakai buat kerja seperti listrik, bahan, ataupun tenaga kerja pasti membutuhkan biaya yang jalan terus. Jadi, biaya itu bisa berubah-ubah tergantung seberapa banyak kita memproduksi suatu produk, seberapa efisien kita kerja, dan seberapa banyak sumber daya yang dipakai. Kemudian, pemisahan biaya campuran. Nah, kadang ada biaya yang isinya campur-campur. Ada bagian tetapnya dan ada juga bagian yang berubah-ubah. Contohnya, tagihan listrik pabrik. Biaya tetapnya yaitu biaya langganan, mau dipakai atau enggak, tetap harus bayar. Terus ada juga biaya variabel, yaitu biaya per kilowatt tergantung pemakaian. Cara memisahkan biaya campuran ada 3, yaitu yang pertama, metode tinggi rendah atau biasa disebut high-low metode. Caranya, kita mengambil data biaya pada aktivitas paling tinggi dan yang paling rendah, lalu kita hitung biaya variabel per unitnya. Metode ini simpel, cepat, tapi kurang akurat kalau datanya suka naik turun. Yang kedua, metode scatter plot. Caranya dengan menggambar titik-titik data biaya di grafik, terus menggambar garis yang kira-kira paling pas. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil atau least square metode. Metode ini hasilnya yang paling akurat, tapi perhitungannya agak ribet karena menggunakan rumus statistik untuk mencari garis yang paling pas. Selanjutnya ada studi kasus. Diketahui jumlah biaya pemeliharaan 770.000, biaya tetap per bulan 250.000, dan jam mesin 330 jam. Ditanya analisis biaya menggunakan metode grafik. Caranya menentukan A dan B terlebih dahulu untuk dapat menentukan fungsi Y sama dengan A tambah B X. Jadi, penyelesaiannya, jumlah biaya pemeliharaan 770.000 dikurang biaya tetap per bulan yaitu 250.000. Hasilnya 520.000, yaitu menjadi biaya variabel total. Nah, untuk mencari biaya variabel per unit, biaya variabel total yang 520.000 dibagi 330 jam. Hasilnya 1.575 jam. Berdasarkan analisis grafik di atas dapat disimpulkan Y sama dengan 250.000 ditambah 1.575. Y sama dengan jumlah biaya pemeliharaan dan X sama dengan jam mesin. Baik, di slide selanjutnya ini ada studi kasus yang kedua mengenai metode titik tertinggi dan terendah. Dapat diketahui aktivitas tertinggi yaitu 500 jam dan aktivitas terendah 100 jam. Untuk biaya pemeliharaan 680.000 dan biaya pemeliharaan 200.000. Pertanyaannya, analisis biaya menggunakan metode titik tertinggi dan terendah untuk menentukan nilai A dan nilai B terlebih dahulu untuk dapat menentukan fungsi Y sama dengan A ditambah BX. Mengenai penjelasannya, kita akan mencari nilai B terlebih dahulu, yaitu biaya variabel sama dengan perubahan biaya sama dengan Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi perubahan aktivitas X2 dikurangi X1. Diketahui perubahan biaya Y2 yaitu sebesar 680.000 dan Y1 sebesar 200.000 dibagi dengan perubahan aktivitas X2 yaitu 500 jam dan X1 yaitu 100 jam. 680.000 dikurangi dengan 200.000 totalnya menjadi 480.000.
500 dikurangin 100 jam, totalnya menjadi 400 jam. Maka 480.000 dibagi dengan 400 jam, nilainya menjadi 1.200 per jam. 1.200 per jam ini akan menjadi nilai B. Selanjutnya, untuk menentukan nilai A, biaya aktivitas tertingginya 680.000, biaya variabel dari nilai A, nilai B, dikali dengan 500 jam. Maka 1.200 dikali 500 menjadi 600.000. 680.000 dikurangi dengan 600.000, maka totalnya menjadi 80.000. 80.000 ini akan menjadi total jam biaya tetap per bulan dan menjadi nilai A. Berdasarkan analisis titik tertinggi dan terendah di atas, untuk menentukan metode grafiknya, yaitu Y sama dengan 80.000 ditambah 1.200X, Y sama dengan jumlah biaya pemeliharaan, dan X sama dengan jam mesin. Baik, sekarang saya akan menyimpulkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang perilaku biaya. Kesimpulan dari pemaparan ini, perilaku biaya adalah bahwa pemahaman terhadap perilaku biaya, baik biaya variabel, biaya tetap maupun biaya campuran, sangat penting bagi manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dengan memahami bagaimana biaya berubah sesuai tingkat aktivitas dan penggunaan sumber daya, perusahaan dapat menetapkan harga, mengelola anggaran, serta menganalisis profitabilitas secara lebih tepat. Selain itu, pemisahan biaya campuran melalui metode tertentu membantu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai struktur biaya, sehingga mendukung efisiensi operasional dan efektivitas strategi manajerial. Segitu saja, terima kasih. Baik, presentasi selesai. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan saat ini. Semoga apa yang telah kami jelaskan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.